Halo semua, perkenalkan nama saya Clara Dini Swastika. Saya mahasiswi mata kuliah Konseling Ekspresif kelas C5 dengan NIM 211114069. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan-pendekatan yang ada dalam konseling ekspresif. Sebelum saya membahas tentang pendekatan-pendekatan yang ada dalam konseling ekspresif, teman-teman harus tahu dulu apa itu konseling ekspresif. Jadi, konseling ekspresif adalah salah satu bentuk terapi yang menggunakan seni kreatif atau ekspresi diri sebagai alat untuk membantu konseli mengungkapkan dan mengatasi masalah pribadi yang dialaminya. Konseling ekspresif merupakan metode konseling yang mengakui pentingnya ekspresi nonverbal, seni dan kreativitas, dan mengutamakan ekspresi dan pengungkapan emosi, perasaan, dan pikiran konseli. Metode ini memberikan konseli ruang yang aman untuk mengungkapkan diri mereka secara bebas. Dalam konseling ekspresif terdapat beberapa pendekatan, yaitu konseling ekspresif menggunakan bacaan, seni visual, imagery, drama, permainan dan humor, musik, tarian dan gerakan, dan yang terakhir adalah scene play. Lalu dalam video ini saya akan memberi penjelasan secara mendalam tentang 3 dari pendekatan yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu konseling ekspresif menggunakan bacaan, seni visual, dan imagery. Jadi yang pertama yaitu konseling ekspresif menggunakan bacaan atau biasa disebut dengan biblioterapi. Biblioterapi adalah pendekatan terapeutik yang menggunakan literatur atau materi bacaan sebagai alat untuk membantu konseli mengatasi tantangan emosional, gangguan mental, atau perubahan hidup. Biblioterapi ini tidak hanya membaca saja, tapi konseli bisa mengekspresikan pikirannya dalam bentuk tulisan. Biasanya konselor meminta konseli untuk menuliskan apa yang sedang dialaminya. Pendekatan yang kedua yaitu seni visual atau visual art. Visual art adalah salah satu bentuk konseling yang menggunakan berbagai media seni visual seperti menggambar, melukis, atau membuat kerajinan untuk membantu konseli mengekspresikan perasaan dan pikiran mereka secara kreatif. Penggunaan gambar atau visualisasi mempunyai dampak yang besar terhadap konselor dan konseli. Karena dengan media visual, konseli dapat mengungkapkan apa yang terlintas dalam pikiran dan apa yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, ditambah lagi kemampuan konselor dalam mengeksplorasi emosi dan pikiran yang sedang dirasakan oleh konseli hingga ke akar permasalahan yang mampu membantu dengan baik dan optimal dalam proses konseling. Lalu pendekatan yang ketiga yaitu imagery. Imagery adalah salah satu bentuk konseling yang menggunakan berbagai media imajinasi seperti visualisasi, meditasi, relaksasi, atau hipnosis untuk membantu konseli mengekspresikan perasaan dan pikiran mereka secara kreatif. Ketiga pendekatan yang sudah saya jelaskan tadi bisa dikombinasikan dengan satu pendekatan, yaitu pendekatan dengan terapi musik. Jadi mengapa ketika pendekatan tersebut bisa dikombinasikan dengan pendekatan musik ini? Karena musik memiliki kemampuan unik untuk mengakses emosi yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Dengan menggabungkan terapi musik dengan pendekatan tadi, konselor dapat membimbing konseli dalam menjelajahi perasaan mereka yang lebih mendalam, lalu juga bisa menciptakan hubungan emosional yang lebih mendalam antara konselor dengan konseli. Selanjutnya adalah tahapan pendekatan. Jadi terdapat 3 tahapan dalam setiap pendekatan, yaitu tahap pertama, tahap inti, dan tahap terakhir. Tahap pertama dalam ketiga tahap tersebut adalah sama, yaitu 1. Tahap pertama. Pada tahap ini, konselor dan konseli saling berkenalan dan membangun hubungan kepercayaan. Konselor menjelaskan tujuan, proses, dan manfaat konseling ekspresif. Konselor juga menanyakan harapan dan kesediaan konseli untuk berpartisipasi dalam kegiatan. Tahapan yang kedua adalah tahapan inti. Dalam tahapan inti, ketiga pendekatan ini memiliki perbedaan. Yang kedua, tahap inti. Pada tahap ini, konselor dan konseli melakukan kegiatan bacaan sesuai dengan pilihan dan minat konseli. Kegiatan bacaan dapat meliputi membaca puisi, cerpen, novel, biografi, atau artikel yang berkaitan dengan masalah atau tema yang dihadapi oleh konseli.
Kegiatan bacaan dapat dilakukan secara individu atau kelompok dengan cara membaca sendiri, mendengarkan bacaan orang lain, atau berdiskusi tentang bacaan. Kegiatan bacaan bertujuan untuk membantu konseli mengekspresikan perasaan dan pikiran mereka, mengidentifikasi masalah dan solusi, memperluas wawasan dan pengetahuan, serta meningkatkan keterampilan sosial dan emosional. Yang ketiga, tahap terakhir. Pada tahap ini, konselor dan konseli mengevaluasi hasil dan proses konseling dengan bacaan. Konselor memberikan umpan balik positif dan konstruktif kepada konseli tentang perkembangan dan pencapaian mereka. Konselor juga memberikan saran dan rekomendasi untuk melanjutkan kegiatan bacaan di luar sesi konseling. Konselor dan konseli mengakhiri hubungan konseling ini dengan cara yang baik. Lalu, dalam visual art, tahapan intinya adalah konselor dan konseli melakukan kegiatan seni visual sesuai dengan pilihan dan minat konseli. Kegiatan seni visual dapat meliputi menggambar, melukis, atau membuat kerajinan yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi konseli. Kegiatan seni visual dapat dilakukan secara individu atau kelompok dengan cara membuat sendiri, menunjukkan hasil karya kepada orang lain, atau berdiskusi tentang makna karya. Kegiatan seni visual bertujuan untuk membantu konseli mengekspresikan perasaan dan pikiran mereka, mengidentifikasi masalah dan solusi, memperluas wawasan dan pengetahuan, serta meningkatkan rasa percaya diri. Lalu dalam imagery, tahap intinya adalah konselor dan konseli melakukan kegiatan imagery sesuai dengan pilihan dan minat konseli. Kegiatan imagery dapat dilakukan dengan visualisasi, meditasi, relaksasi, atau hipnosis yang berkaitan dengan masalah atau tema yang dihadapi konseli. Kegiatan imagery dapat dilakukan secara individu atau kelompok dengan cara membayangkan sendiri, mendengarkan instruksi orang lain, atau berdiskusi tentang pengalaman imagery. Kegiatan imagery bertujuan untuk membantu konseli mengekspresikan perasaan dan pikiran mereka, mengidentifikasi masalah dan solusi, memperluas wawasan dan pengetahuan, serta meningkatkan kesehatan mental dan fisik. Yang ketiga, tahap terakhir. Pada tahap ini, konselor dan konseli mengevaluasi hasil dan proses konseling dengan bacaan. Konselor memberikan umpan balik positif dan konstruktif kepada konseli tentang perkembangan dan pencapaian mereka. Konselor juga memberikan saran dan rekomendasi untuk melanjutkan kegiatan di luar sesi konseling. Konselor dan konseli mengakhiri hubungan konseling ini dengan cara yang baik. Setelah saya mempelajari konseling ekspresif, saya jadi tahu bahwa hal-hal di sekitar saya dan yang biasa saya lakukan bisa membantu untuk menyelesaikan masalah. Lalu saya juga merasa bahwa konseling ekspresif membantu saya dalam menggali emosi yang terpendam dalam diri saya. Dengan konseling ekspresif ini memberi saya kesempatan untuk memahami perasaan sendiri dengan lebih mendalam. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata atau kesalahan materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.